Yuk kita mulai ya video kali ini dengan sedikit hiburan dulu ya gitu. Coba kita mulai dari video Ryuka satu ini. Halo Gus, udah nggak sedih? Iya alhamdulillah ya. Minta maaf. Tumben minta maaf, bisa minta donasi. Canda, ya. Nggak boleh marah-marah puasa. Iya batal ntar. Ngapa? Lu ngomongin Tenopi pas lah, buset, Agus. Kacamata lu no miring bener itu. Nggak kelihatan ya? Detail banget, Pok. Nggak, maksud gua gini Gus, lu nggak usah suujon sama orang-orang yang udah nolong lu, bisa nggak? Biarin, buset, emang pantas diguyur lu Agus. Dia belum merit lah, biarin aja ngapa urusan dia. Iya. Mungkin dia takut kayak mantan bini lu Iyalah. kali. Iya, takut salah pilih laki. Iya, lagi tuh siapa sih teman-teman lu di belakang berisik banget kayak ompreng MBG, heran. Bukan lagi. Maksud gua gini, lu udah nggak usah berisik. Iya, kan lu udah mode gelap nih. Lu mau Anjay, mode gelap. ntar lu mau lu geter-geter doang. Ih, udah diem ah. Enggak usah. Iya kata gue begitu. Udah gue sih ya, gue mau bukber dulu ini sama Ultraman. Udah dulu ya. Ikut yoga. Gue mau bawa lu kayak nenteng Chihuahua. Waalaikumsalam. Oke, next. Agus blind spot lagi-lagi bikin Blind ulah, spot, dan guys, dia blind masih spot. nggak terima soal uang donasinya. Dibilang nggak laku-laku dan tilep uang donasi. Agus dilaporkan oleh Pratiwi Novianti. Gini ya Gus, gue ngerti lu butuh uang untuk biaya hidup, tapi ya nggak seharusnya lu pungkit-pungkit soal uang donasi terus. Ya lebih baik lu jualan kerupuk atau jadi tukang pijit keliling. Itu juga bisa Nggak apa-apa. menghasilkan uang sampai Iya, miliaran, bener, Gus, bener. Kalau lu nya gigi dan telaten. Kacamata hitam udah ada, udah cocok. Lu Udah cuma lengkap. butuh tongkat sakti. Blind spot gak? Oke deh ya. Kita lanjut ke updatean hari ini. Ya, tekad Tenovi udah bulat ya untuk melaporkan Mas Agus karena udah keterlaluan menurutnya. Tak hanya Mas Agus, tapi 3 orang lainnya. Aduh, si kakak tua, ya. Amen, punya apartemen ke kita, punya rumah, punya apalagi mobil sendiri, pulus banyak, bisa ke luar negeri dengan pulus yang banyak gitu. Lah, dia ngurusin hidup Bang Agus. Buat apa pamer ke Bang Agus ngurusin hidup Bang Agus? Udah nggak ada kerjaan ya, kakak tua ya? Nggak punya kerjaan, ya? Kasihan Bang Agus ya, ini nih, ya. Orang suka pamer, sombong, awas lu, ntar kemakan kesombongannya. Ya bisa jadi nih mulai calon-calon ODGJ baru modelnya kayak gini nih ya. Aduh, nggak guna ya. Mau punya anak 7 kayak, mau punya apa kayak, terserah, nggak peduli Bang Agus mah. Bang Agus mah apa? Rempeyek ya. Orang sederhana aja, nggak punya apa-apa ya. Nggak bisa dibanding-bandingkan sama Agus, nggak selevel ya. Level Bang Agus tuh biasa, level rendah, bukan level meninggi ya. Kasihan jiwa sosial kok jiwanya kayak gitu ya, kasihin aja sih. Ingat ya guys, I tidak pernah mau melaporkan si cek dari dulu ya, nggak pernah ya. Kalian tahu kan ya, aku mau dilaporin, mau diapain, dijelek-jelekin, sok mangga, aku mah diem aja ya. Nah sekarang nih, udah bukan saatnya kita diam-diam lagi. Udah bukan saatnya, aku udah tahu semuanya. Aku udah dapet semua guys, hari ini aku dapet semuanya. Aku kan emang dari awal nyari si cewek ini kan. Ini cewek Lantang suaranya ya di video viral itu. sedikit pun ya guys. Aku kira tadinya si saudaranya, saudara si Sugus. Tapi aku mikir kayaknya bukan saudara Sugus. Nah finally aku dapat ya kan, aku dapat mukanya. Aku carilah ya kan. Siapa nih si cewek ini? Karena aku nggak familiar mukanya, aku nggak kenal guys. Mukanya itu nggak kenal sama sekali aku. Nggak pernah ketemu, nggak kenal. Ingatin segala macem. Alamiah manusia, guys. Jangan sok-sok kalian bilang, Tenovi sabar ya. Kok Tenovi jadi berubah? Kok Tenovi gini? Alamiah kesabaran manusia. orang Jadi ada jangan batasnya, sok-sok menilai guys. orang hanya dari ucapan saya. Kalian nggak tahu betapa sakitnya saya digituin. Betapa sakitnya saya diem nggak ngapa-ngapain. Saya mah lagi ngurus-ngurusin jualan. Ya. Ini cewek loh, Mas Agus ini kayak nggak ada lawan lagi Sibuk saya aja. mah, bukan pengangguran. Beneran, saya sibuk, bukan pengangguran guys. Jalan terus saya. Udah buta, ya kan? Ntar lagi kena mukanya semua hancur, baru tau rasa. Setahun kasus itu. Dia harusnya mikir loh. Dulu saya normal. Punya mata 2 biji, punya mulut, punya kerjaan bagus di restoran. Terus kejadian sama karyawan restoran. Beritanya itu banyak beredar.
Ada yang bilang dia sebenarnya suka lah sama si orang yang nyiram dia, memaksa katanya gitu. Tapi itu jeruk makan jeruk masih diduga ya. Ada dugaan seperti itu. Semua orang enak ngelihat dia nangis-nangis setelah disiram itu. Karena dia bilang, padahal saya cuma menegur. Gak mungkin menegur baik-baik lu disiram lu, muka lu. Bukan sadar diri, malah menjadi-jadi. Ya memang, betul. Saya juga dapat si Sugus ini katanya ACDC, si Sugus ini. Jadi dia ada suka sama si yang dia bilang dia tegur itu. Sampai orang itu merasa sangat jijai sekali. Sehingga dia melakukan tindakan untuk kasih pelajaran, ternyata mengambil matanya. Sangat menjijikan ya. Bolak-balik matain Novi. Orang bayangin nih, ada orang nolongin orang nih. Disuruh berobat, gak mau berobat. Kak, saya mau pulang kampung aja. Saya mau pulang kampung. Boleh ya? Udah, saya gak apa-apa deh mata saya. Dikasih kesempatan ke dokter, itu buat ngembalikan matanya, gak mau dia. Kagak mau. Enggak. Ya, dalam segala aspek pro dan kontra itu memang akan selalu ada ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu kreator satu ini. Kreator kalian nyebutnya, masa iya petugas kemanusiaan kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti itulah, Mbak. Namanya orang sebel dihina. Coba Mbak di posisi dia gimana? Ngelaporinnya sih nggak apa-apa ya, tapi kepada video yang beredar juga seorang pekerja kemanusiaan yang dimana dia pun menerima sedikit banyaknya uang panitia lah, uang apalah ini itu dari donasi, itu juga ngata-ngatain korban tindak kriminal air keras, itu dia juga bilang loh, kenapa nggak disiram aja semuanya? Itu petugas kemanusiaan yang berbicara seperti itu, terus ngatain lagi orang buta, itu petugas kemanusiaan seperti itu, wow. Ya bebas, POV warganet mah bebas ya gitu. Itu opini masing-masing dan statement masing-masing. Dan punya sudut pandang yang pastinya juga berbeda-beda di setiap orang gitu. Ya udah, tinggalkan. Nah yang terbaru, Mas Agus ini juga masih merilis ya video-video penyindirannya terhadap Novi gitu. Dengan menyebut sebagai Ratu Bohong, katanya gitu. Selain itu, kita juga akan dengarkan ya beberapa poin-poin dan beberapa unsur-unsur yang menguatkan dalam laporannya Teh Novi kepada Mas Agus ini. Ya, aku tuh gak pernah bawa lab, katanya. Aku gak pernah bawa dia untuk lab, katanya gitu. Gak pernah bawa nama-nama dia di lab. Ya, ternyata Ratu Bohong. Dan percaya dengan yang begitu. Ya, makanya jangan percaya sama Ratu Bohong begitu, percaya. Gak pernah nyenggol. Aduh, mulut apa yang ngomong begitu. Aduh ya Allah, bangga sampai nontonnya ya. Dengan pelaporan yang kami lakukan ya di tanggal 4 Maret kemarin, hari Rabu, poin-poinnya itu dengan video yang sudah kami screen record ya. Di sini kalimat-kalimatnya mengatakan awas lo tuh perusahaan ini menyebutkan nama jelas ya. Ya, menyebutkan nama lengkap. Perusahaan makan uang haram dipakai buat potong usus. Nah, uang haram, potong terus usus. Ada lagi jangan-jangan dimodalin buat modal usaha juga, katanya bilangnya gitu ya. Jadi dana itu dituduhkan bahwa dipakai buat bisnis parfum dari Novi ya. Terus ada juga di sini mengatakan bahwa teknologi maling. Ya, maling uang donasi. Padahal yang kita ketahui bahwa uang tersebut sudah dibawa ke BUMN tadi. Ya. Dan laporan sebenarnya Agus ini secara sadar dia tahu bahwa dana tersebut bukan berada di tangan Novi atau yayasan. Ya, bahkan Agus telah melaporkan pada saat itu yang terlibat dalam pembinaan dana tersebut, ya berinisial GJ dan juga DS ya pada saat itu. Tapi laporannya sampai saat ini memang tidak ada perkembangan. Jadi kami rasa memang ini hanya alasan dari Agus. Jadi itu aja poin-poinnya yang kami lakukan di hari Rabu kemarin. Pelaku itu dibayang-bayangin oleh pasal 27, pasal 433, pasal 441. Ya, yang jelas unsur-unsurnya itu kuat ya. Dan ini hal yang cukup disayangkan melihat kondisi Mas Agus seperti itu, harusnya ya nggak perlu terjadi gitu. Kasihan sebenarnya Mas Agus ini. Tapi ya gimana ya, Mas Agusnya begitu sih. Coba kita juga akan dengarkan nih ya beberapa tanggapan dari warganet ya mengenai ya drama satu ini. Agus buta. Gimana Gus dilaporin sama Novi Pratiwi? Mampus nggak kau? Waktu itu si Buntung udah masuk.
tinggal si Buta sama si Ger siapa itu. Udah naik sidik ya. Makanya botak ya, jangan sok-sok petantang petenteng. Kau kan dulu pernah hantam aku tapi gak gubris, gak kasih panggung. Nanti giliran ketangkep bingung. Yang itu belum move on juga. Punya anak. Kau kan body shaming tuh ke Tenovi Pratiwi, katanya makan uang donasi akhirnya kurus. Salah sayang. Ya, dia bariatrik. Makanya norak kampung. Agus, kata gue juga apa kan? Kenapa sih nggak ngelakuin hal-hal yang positif aja, Gus? Hal yang positif gitu, Gus. Kan memang dari awal kita juga support lu. Nah, ingat ya, kalau sekarang kita nggak mau bahas-bahas lu sebenarnya. Yang kita mau bahas itu adalah terlapor yang saat ini sedang dilaporkan sama Tenovi. Tapi kan itu di situ ada salah satunya nama lu. Sayang. Kita yang awalnya udah kasihan. Cukup disayangkan. Harusnya udah hidup adem ayem aja. Bikin galak lagi. Bikin video, live streaming, ngata-ngatain Tenovi, dibilangnya perempuan maling, dibilangnya potong usus pakai duit lu. Hello. Itu tuh, tabiat lu yang nggak baik tuh kayak begitu. Jangan, Gus, kata gue juga, nama lu itu udah dikenal sama masyarakat. Nah, cuma dikenalnya dalam apa dulu? Nah, lu di situ tuh mencoba untuk, mohon maaf ya, kata gue juga, lakukan hal-hal yang baik untuk menarik hati simpati netizen. Bukannya malah menjadi lu. Harusnya mah gitu. Sampai nyawa Agus, sampai Agus dikubur juga nggak akan rela itu duit. Masalahnya duitnya di mana dulu, Gus? Gue tanya sama lu, duit itu di mana? Dan siapa yang mengalihkan duit itu ke NTT? Siapa? Nah, kenapa lu kejar-kejar Tenovi Pratiwi? Lu jangan mau di-framing sama orang-orang. Jangan mau di-framing sama orang-orang dekat lu. Toh kalau misalkan orang-orang yang di dekat lu tuh sayang sama lu, nah, dia mengarahin tuh. Waktu itu kan ada tuh kan waktu itu katanya omongannya kalau misalkan lu butuh duitnya atau lu nggak ikhlas duitnya itu dialihkan ke NTT, lu datang ke rumah gue yang ganti. Nah, begitu kan waktu itu kan. Nah, kenapa teman-teman lu tuh, orang-orang yang dekat lu tuh nggak inisiatif gitu, Gus? Datang aja udah ke rumahnya. Ya, kita minta duitnya kalau memang kagak ikhlas. Nah, bukan ayo aja lu, ya. Nyerang Tenovi Pratiwi. Orang jelas-jelas waktu itu kan Tenovi Pratiwi bukan ketua yayasan dan dia nggak ada wewenang untuk mengalihkan uang tersebut. Iya. Agus. Nah, itu tuh maksud aku. Mengenai sosok yang satu ini, yaitu dengan inisial G ini tuh juga yang dulu sempat satu tim kalau nggak salah ya sama Tenovi, kemudian ternyata ketahuan apalah gitu ya, hingga akhirnya sekarang jadi rival sampai sekarang gitu, nggak bisa move on gitu dengan kasus donasi itu juga gitu. Wah, jangan 11-12 dong sama Mas Agus. Nah, tanggapan warganet juga nih, ada review dari sosok satu ini sekalian menjadi video terakhir untuk kita nih, coba kita dengarkan. Jangan dimodalin buat ini parfum lagi usaha. Ini ya gue bingung banget sama kelakuan si Agus ini nih. Awalnya ya gue kasih tahu, semua orang netizen tuh udah mulai melupakan kamu, mulai memaafkan kamu. Ya, sampai kalau kamu live pun, orang-orang yang menentang kamu pun mulai masuk ke live kamu, ngelihat live kamu. Walaupun kamu tuh seringkali live tuh sambil makan menjijikan, tau nggak sebenarnya? Ya, tapi dengan kamu sekarang seperti ini dan nyenggol lagi Tenovi, itu sama saja membuat netizen tuh luka lama tuh kembali terbuka lagi gitu, ngerti nggak? Ya, sampai menuduh Tenovi itu apalah. Sekarang lu seenak-enaknya nantangin Tenovi, katanya nggak takut kan dilaporin tuh apalah. Karena lu berpikir waktu masalah donasi dulu Tenovi melaporkan kamu begini begitu, tidak ada kelanjutannya. Ya, karena ini permasalahan donasi sosial. Tapi kali ini yang dilaporkan Tenovi itu ada kelakuan kamu, fitnahan kamu, omongan kamu. Nanti enggak? Yang jelas-jelas itu sangat membuat kamu bisa masuk penjara, Gus. Kalau dulu mungkin bisa aja lepas gitu aja. Karena ada yang pro dan kontra, dan pengamat hukum pun juga donasi yang udah terima sama kamu terus kamu pakai atau apapun juga mungkin masih disahkan kalau kamu berikan ke siapapun juga. Itu yang membuat kamu lepas, Gus. Dan yang membuat itu tuh gak ada dampak hukumnya sama sekali selama setahun lebih ini, Gus. Tapi apa yang kamu lakukan seperti ini, memfitnah Tenovi, itu jelas akan menjarakan kamu. Kamu sekarang seenak-enaknya aja ngomong, apa istilahnya? Kebablasan ya, laporkan apalah. Karena kamu berpikir kejadian sebelumnya kamu gak apa-apa istilahnya. Ya, tapi sekarang, bener-bener berpotensi banget kamu masuk, Gus. Ya, karena ini bukan soal lagi donasi loh, Gus. Ingat, ini bukan soal lagi donasi, tapi soal pencemaran baik, fitnahan yang kamu lakukan terhadap Tenovi. Ya, seharusnya kamu bersyukur loh, Gus. Apapun yang terjadi selama ini ya, kamu bersyukur kamu bisa dikenal sama netizen itu karena Tenovi.
Dan kamu harus ingat juga, Gus, dampak dari yang setahun lebih itu tidak ada hukumnya, tidak ada dampak hukumnya itu, setidaknya kamu tuh ditinggali sama istri, Gus. Tau nggak? Ya, itu dampak sosial yang kamu dapetin dalam rumah tangga kamu sendiri. Kamu ditinggali sama istri. Itu aja udah Tapi hukuman katanya berat loh. settingan kok. Sekarang, kalau kamu menjalani hukuman Iya ini, nggak? terus Tenopi masuk memenjarakan kamu ke dalam, ya, siapa yang dampingi kamu sekarang? Secara istri udah nggak ada sekarang, Gus. Aduh, Gus, aku ngomong kayak gini bukan apa-apa, Gus, ya. Istilahnya, kita tuh udah ngelupain semuanya, Gus. Kenapa sih kamu kayak gini lagi, Gus? Ya, sampai yang ngefitnah Tenopi atau apa? Gue bukan gimana ya, Gus, ya. Jadi, lu jangan karena gara-gara masalah yang lama, terus tidak ada dampak hukum buat kamu, sekarang kamu seenak-enaknya nantangin Tenopi, laporkan nggak takut kayak gitu. Ingat, ini beda case, tau nggak, Gus? Ya, Ngomong bandel banget Mas Agus ini, udah dibilangin ya. Ya udahlah Mas, terima nasib ya gitu. Mas sudah ngambil keputusan ini dan menyatakan di sebuah statement bahwa tidak akan takut untuk menghadapi Tenovi ke depannya. Dan aku nggak tahu ya, misalkan ini mohon maaf ya kalau misalkan ada seseorang yang berkebutuhan khusus kayak gini tuh bisa ditahan apa gimana ya. Coba buat kalian yang ngerti silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya gitu. Ya itu tadilah sedikit updatean dari apa kata Sinyo. Kalau apa kata kalian gimana silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.